Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, dalam waktu berdekatan ini sudah ada 2 kasus pembunuhan yang menyangkut keluarga dari pejabat negeri. Beberapa hari yang lalu, anak gubernur Papua Pegunungan telah menjadi korban. Dan yang baru saja terjadi yakni menimpa seorang ibu dari politikus dan anggota DPR. Bagaimana kronologi kisahnya? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah, gua ingin mengajak kalian berkenalan dengan sosok anggota DPR dari Partai Golkar yang bernama Bambang Hermanto. Pria kelahiran Indramayu ini maju mencalonkan diri menjadi anggota DPR pada tahun 2019 dan berhasil memenangkan suara sebanyak 33.000. Perolehan suara itu membawanya menempati urutan ketiga dari Partai Golkar Dapil Jawa Barat 8. Perolehan suara itu membawanya menjadi anggota DPR di Komisi 5 yang membawahi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Namun, ada peristiwa berdarah yang membuat perasaannya sangat terpukul dan hancur, di mana ketika dirinya sedang berada di luar kota mendapatkan kabar duka, yakni ibu tercintanya yang bernama Kasini berusia 62 tahun telah meninggal dunia. Namun kesedihan itu pun semakin memuncak saat mendapatkan kabar jika ibunya meninggal secara tidak wajar, di mana ditemukan di dalam rumah dalam kondisi tangan dan kakinya terikat lakban. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, kabar itu pun membuatnya segera pulang ke Indramayu dan tiba di rumah duka pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dini hari. Kesedihannya pun tidak bisa ditutupi, merasakan kesedihan kehilangan cinta pertamanya, anak laki-laki. Saya juga kurang tahu pas pada saat ditemukannya ya. Tapi yang jelas sih ada kematian yang tidak wajar. Ya, ada informasi tangannya terikat tuh. Awal penemuan itu di sebuah rumah yang berlokasi di Blok Kedongdong, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Tubuh korban sendiri ditemukan oleh Adam, salah satu anak dari korban. Penemuan ini bermula adanya rasa curiga lantaran Adam sempat menghubungi ponsel sang ibu namun tidak ada respon. Lantas Adam pun memutuskan untuk datang ke kediaman sang ibu, dan setibanya di rumah pun terlihat sangat sepi dengan kondisi lampu mati dan pintu terkunci. Adam mencoba mengetuk-ngetuk pintu rumah, tetapi tidak ada respon dari dalam rumah. Hingga sore tiba, situasi rumah sang ibu pun tidak berubah. Masih terlihat dalam kondisi yang sangat sepi, tidak ada pergerakan dari dalam rumah. Melihat kondisi yang sangat mencurigakan, Adam berinisiatif memanggil Johanna, seorang ART yang bekerja di rumah inspirasi dari Bambang Hermanto. Adam menceritakan kecurigaannya melihat kondisi rumah dari sang ibu. Keduanya pun mencoba mencongkel jendela rumah. Karena tidak berhasil, keduanya menuju belakang rumah dan memutuskan untuk mendobrak pintu belakang rumah. Saat pintu terbuka itulah mereka sangat terkejut ketika menemukan ibu Kasini sudah dalam kondisi tidak bernyawa, tangan dan kakinya terikat lakban. Lokasi rumah pun sontak menjadi gempar dengan suara gaduh dan teriakan meminta tolong yang memancing warga berdatangan ke lokasi kejadian. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Setibanya di lokasi, polisi pun segera mengamankan lokasi temuan dan melakukan olah TKP. Jika melihat kondisi korban, kuat dugaan korban ini merupakan korban pembunuhan. Dan untuk sementara waktu, dugaannya adalah pencurian atau perampokan. Namun, pihak kepolisian pun masih mendalami kasusnya, salah satunya menggali keterangan dari saksi yang terkait dengan korban. Dari hasil olah TKP polisi, tidak ada barang berharga yang hilang kecuali ponsel dan perhiasan milik korban yang tidak ditemukan di lokasi tersebut.
tubuh korban pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut dari hasil pemeriksaan tubuh luar korban, jika tidak ditemukan adanya luka benda tajam, selain itu ditemukan adanya memar pada bagian wajah korban, serta tulang pada bagian dada dan rusuk korban pun dalam kondisi patah, yang diduga korban dibekap lalu ditekan-tekan pada bagian dadanya, mengalami penganiayaan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, tubuh korban pun segera dikembalikan ke pihak keluarga. Terlihatlah sosok Bambang Hermanto membawa keranda jenazah ke tempat peristirahatan terakhir dari ibu tercintanya. Kabar duka ini banyak menarik simpati dan ikut berduka dengan terlihat banyaknya karangan bunga yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Haja Kasini. Memang setelah otopsi itu kan, setelah dilakukan olah TKP, saya memang diberi kesempatan untuk melihat secara langsung. Pada waktu itu kan hanya saya memang yang diperbolehkan untuk melihat. Memang kondisinya sudah mulai membengkak, udah ya ini ya udah mulai anulah. Ada luka, Pak? Kalau saya perhatikan sih memang tidak ada luka, tidak ada ya, cuman ada ya tangan kanan kirinya membiru gitu kan, hitam-hitam gitu kan, gitu. Bekas diikat itu ya, Pak? Ya kemungkinan bekas paksaan lah gitu. Dari kesaksian warga terdekat dengan rumah korban bernama Lydia berusia 27 tahun, jika sosok korban ini dikenal baik dan ramah. Bahkan korban pun sering berbagi jika ada kelebihan makanan. Sikap ramah dari korban terlihat ketika bertemu dengan korban, di mana korban ini pun selalu menyapa dan mengobrol. Walaupun obrolan singkat, namun sikap yang diperlihatkan oleh korban sangatlah baik. Dari kesaksian Lydia, selama 3 hari sebelum korban ditemukan, dirinya pun sudah tidak melihat aktivitas dari korban selama 3 hari. Awalnya, Lydia menyangka jika korban sedang sakit. Lydia pun sangat terkejut ketika mendapatkan korban meninggal dunia secara tidak wajar. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun bergerak estafet melakukan penyelidikan guna bisa menangkap pelaku pembunuhan. Dari hasil keterangan saksi yang berjumlah 6 orang, polisi mulai bisa mengkerucutkan kepada satu terduga pelaku, di mana jika di dalam keseharian korban yang sudah lansia dibantu seorang ART, dan diketahui jika ART ini baru saja bekerja selama 2 minggu. Setelah terungkapnya kasus ini pun, ART itu menghilang entah kemana. Dengan terungkapnya sosok terduga pelaku, polisi pun segera melakukan pelacakan yang diduga pelaku telah melarikan diri setelah menghilangkan nyawa korbannya. Dari hasil pelacakan polisi berhasil menemukan lokasi berada di Bandung, dan diduga pelaku ini mencoba bersembunyi di rumah istrinya. Alhasil, kurang dari 12 jam penyelidikan dan pengejaran, polisi berhasil meringkus seorang pria berinisial T di kawasan Bale Endah, Kota Bandung. Pria kelahiran tahun 80 ini ditangkap tanpa perlawanan dan segera dibawa kembali ke Indramayu guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi polisi, pelaku pun mengakui perbuatannya jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan dan mengakui jika motifnya adalah sakit hati. Dari hasil pemeriksaan saksi dan olah TKP, kami simpulkan bahwa terduga tersangka adalah atas nama inisial T. Akhirnya kurang dari 24 jam, tepatnya pada hari Jumat pada pukul 11.00, kami berhasil mengamankan tersangka atas nama inisial T. Di dalam pengakuan pelaku ini, di saat bekerja sama dengan korban selama 2 minggu, pelaku kerap dimarahi oleh korban yang membuatnya sakit hati. Selain itu, terungkaplah fakta lainnya jika sebelum menjadi ART korban, pelaku bekerja sebagai pengemis, di mana pelaku pun sering datang ke rumah korban untuk meminta makan atau uang. Lantaran sudah tidak bekerja menjadi pengemis, pelaku pun menawarkan diri untuk bekerja menjadi ART korban. Banyak tetangga sekitaran yang tidak mengenal pelaku ini selama bekerja bersama korban.
Taunya kan yang biasa, yang udah lama di sini, yang udah lama. Yang Ya. kita udah kenal. Baik dia yang sebelum ini. Iya, yang orang Kalau sini. yang pembantu sekarang ini Nggak Kurang- kenal. nggak kenal. Nggak kenal Sama sekali nggak kenal. juga ya. Hingga saat ini, polisi masih mendalami motifnya. Apakah hanya sakit hati atau ada motif lainnya, yakni pencurian. Dikarenakan ponsel dan perhiasan korban belum ditemukan. Polisi juga memeriksa istri dari pelaku. Jika istri pelaku ini terbukti ikut serta membantu pelaku, maka sang istri pun akan terjerat dengan hukuman. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Bakal ada fakta-fakta baru pada kasus ini. Guys, pendapat gue pribadi, korban ini sangat baik. Pelaku dari pengemis dan diterima bekerja oleh korban menjadi ART. Seenggaknya derajat pun naik. Tetapi terkadang manusia tidak tahu terima kasih dan bersyukur. Air susu dibalas dengan air tuba. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?